Halo cuy. Kali ini Mimin akan ngelanjutin chapter terbaru dari manhwa yang berjudul The Omniscient One. Buat yang belum nonton chapter sebelumnya bisa dicek di playlist ya cuy. Oke, sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subrek, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya cuy. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Login. Pada chapter kali ini, kita diperlihatkan pria berambut pirang yang dengan bangga menunjukkan sebuah kantong plastik yang berisi 2 ikan emas kepada gurunya. Kemudian gurunya membuka kantong plastik yang berisi ikan emas tersebut sambil berkata, "Kamu pasti sudah bekerja keras untuk mendapatkannya." Namun dengan sedikit menjilat, pria berambut pirang menjawab bahwa selama untuk guru bisa membuat eliksir emas, uang sebanyak apapun itu bukan masalah. Kemudian gurunya menjelaskan bahwa untuk eliksir emas ini dia harus menghabiskan 50 tahun mengumpulkan material dan akhirnya mengumpulkan ke-5 mineral dan herbal. Tapi sayangnya waktunya sudah dekat karena meminum eliksir emas sekarang akan tidak berguna. Sambil tersenyum bangga, pria parubaya tersebut berkata bahwa untungnya dia bertemu dengannya. "Kau adalah permata alami untuk kulturasi. Jika kamu mengkonsumsi eliksir emas ini, kau akan bebas berkeliaran antara bumi dan surga." "Guru, aku," ucap pria berambut pirang dengan penuh rasa semangat dan bahagia saat mendengar perkataan gurunya barusan. Melihat reaksi kegirangan muridnya tersebut, pria parubaya itu dengan tegas menyuruh pria berambut pirang untuk mengontrol kesabarannya. Sambil merasa bersalah, pria berambut pirang meminta maaf kepada gurunya karena dia terlalu terbawa suasana. Sambil terus melihatnya, pria parubaya itu menjelaskan bahwa itu tidak heran karena kau mengalami permasalahan dalam merasakan ki. Hatimu terlalu terbawa pencapaian. Jika bukan karena talentmu, kau tidak akan bisa sejauh ini dengan mindsetmu. Sambil terus merasa bersalah, pria itu lagi-lagi meminta maaf kepada gurunya. Kemudian dengan serius, pria parubaya tersebut berkata, "Cukup, pergi dan refleksikan selama 3 hari. Saat pikiranmu sudah tenang, datang ke sini dan minta eliksir kepadaku." Sambil berdiri, pria berambut pirang tersebut mengiyakannya. Namun sebelum beranjak pergi, pria parubaya itu memberhentikan langkah pria berambut pirang untuk menyuruhnya membayar semua tagihan makanannya. Sambil mengeluarkan dompetnya, pria berambut pirang tersebut mengiyakannya. Namun pria parubaya kembali berkata bahwa sudah berapa kali dirinya bilang kepadanya, "Kau membawa satu bahan, memanggilku guru, dan aku berjanji akan memberimu eliksir. Semuanya di luar itu berbeda dan tidak ada hubungannya. Tapi jika kau bisa merasakan ki, itu adalah pembayaran terbaik untukku." Sambil sedikit terpukau dengan perkataan gurunya, pria itu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada gurunya. Sambil berkata dalam hatinya bahwa ini sudah lebih dari sebulan saat dirinya bertemu dengan gurunya. Di samping ikan mas dan beberapa herbal, dia tidak pernah membiarkannya membayar apapun. Mengatakan bahwa ini tentang keseimbangan, memberi dan menerima itu bukanlah hal yang penting. Sambil terus memandangi gurunya, pria itu terus berkata dalam hatinya bahwa eliksir emas ini pada akhirnya juga akan jadi miliknya. Dan gurunya tidak memperdulikan dirinya sendiri dan menurutnya kebaikan gurunya tidak bisa diragukan lagi. Kemudian pria berambut pirang itu kembali melanjutkan untuk pergi. Sambil berkata kepada gurunya bahwa dia akan langsung pergi dan mulai untuk refleksi. Setelah itu terlihatlah langkah kaki dari 3 orang pria dewasa yang akan menemui seseorang. Dan terlihatlah 3 orang pria yang bertubuh kekar dan sangar. Pria yang di depan dengan arogan berkata, "Hei bajingan tua, akhirnya aku menemukanmu." Ternyata pria itu sedang berkata kepada gurunya si pria berambut pirang. Pria bertubuh kekar itu sangat marah dan berkata kepada gurunya si rambut pirang untuk segera mengembalikan uangnya karena pria parubaya tersebut sudah menipunya. Melihat kejadian tersebut sontak membuat pria berambut pirang sangat khawatir kepada gurunya. Namun gurunya malah santai dengan terus meminum kopinya. Kemudian dengan sedikit peregangan, pria parubaya tersebut berkata kepada pria yang bertubuh kekar yang diketahui namanya adalah Li Qian, "Hei bocah, bosmu memukulimu kan?" Sambil merasa ketakutan, Li Qian berkata, "Berhenti bertindak seperti orang bijak. Kau telah menipuku 100.000 yuan. Itu adalah uang bosku. Sekarang dia marah dan mau memenggal kepalaku. Jadi cepat kembalikan uangnya atau aku akan meremukkan tulangmu." Namun bukannya takut, pria parubaya tersebut dengan santainya berkata bahwa itu benar.
Aku sudah menipumu karena kejahatanmu dan aku sudah mendonasikan uangmu. Apa? Ucap Likian yang sangat terkejut dengan ekspresi konyolnya. Karena merasa dipermainkan, Likian semakin marah. Kemudian menyuruh orang-orangnya untuk menyerang dan menangkap pria parubaya tersebut. Dan sekali lagi bukannya takut, si pria parubaya dengan santainya malah mentertawakan omongan si Likian. Melihat hal itu, si Likian dan kawan-kawannya jadi kebingungan dan berkata, "Hei orang tua, apa yang kau tertawakan?" Dengan tatapan mata yang tajam, pria parubaya berkata, "Aku tertawa karena kau gagal melihat kebenarannya." Kemudian sambil merangkul pundaknya pria berambut pirang, pria parubaya berkata, "Hei muridku, kau sudah lama kesusahan merasakan energi Ki kan? Hari ini aku akan transfer Ki kepadamu. Rasakan itu secara perlahan dan beri pelajaran pada grup bajingan ini untukku." "Benarkah? Terima kasih guru, aku akan memberikan yang terbaik untukmu," ucap pria berambut pirang dengan penuh kegirangan. Kemudian terlihatlah tangan pria parubaya tersebut mulai mentransfer energi Ki-nya kepada pria berambut pirang melalui punggungnya. Debus, dengan penuh tenaga pria parubaya itu mendorong punggung pria berambut pirang untuk maju. "Rasakan pukulan ini," ucap pria berambut pirang dengan penuh rasa percaya diri. Dan dengan mudah si Likian menahan serangan pria berambut pirang dengan satu tangannya saja. Dan dengan cepat Likian menghajar dagu pria berambut pirang dengan sangat keras, membuat pria berambut pirang berdarah. Tak sampai di situ, Likian terus menghajar perutnya pria berambut pirang. Dengan pukulan yang sangat keras membuat darah dari pria berambut pirang terus bermuncratan. Kemudian dengan entengnya si Likian mengangkat tubuh pria berambut pirang dengan satu tangannya sambil berkata, "Kukira suhu, ternyata cupu." Namun tanpa diduga rekan dari Likian dikagetkan karena pria parubaya itu melarikan diri dengan cara melompat dari jendela. Mendengar hal itu, si Likian sangat marah dan menyuruh rekannya untuk cepat mengejar pria parubaya tersebut. Kemudian Likian melampiaskan kemarahannya kepada pria berambut pirang dengan menendang wajahnya dengan sangat keras sambil berkata, "Dasar sialan, kita akan bicara lain kali." Dengan tendangan kerasnya Likian membuat pria berambut pirang tersebut terpental dan tersungkur ke tembok. Sambil kesakitan, pria berambut pirang berkata, "Jadi ini semua adalah penipuan ya? Eliksir emas, Rilki, semua hanya kebohongan." Namun dalam hatinya dia berkata bahwa sejujurnya dia juga memiliki keraguan akan hal itu. Tapi dia tidak bisa tahan dengan sesuatu mistis dan keajaiban. Walaupun jika ada sedikit kemungkinan, dia berniat untuk tidak melewatkan kesempatan itu. Di samping orang tua itu memerankan dirinya dengan baik, menurutnya gurunya tidak pernah meminta uang dan sering memberikan makanan. Itu hanya untuk material eliksir emas yang dia habiskan puluhan ribu. Tapi dia merasa hadiah kehadiran bertindak seperti hook, line, dan sinker. Pada akhirnya ini adalah keserakahannya, dan aku pantas mendapatkan ini. Namun di tengah rasa penyesalannya, Likian menjambak rambut pria itu untuk menanyakan di mana orang tua itu tinggal. Sambil menahan rasa sakitnya, pria berambut pirang berkata bahwa dia tidak tahu karena dia juga sudah ditipu olehnya. Namun Likian tidak mempercayainya karena menurutnya sudah jelas dia tadi melindungi orang tua itu. Namun pria berambut pirang terus meyakinkan Likian dengan berkata bahwa dia juga baru sadar sekarang kalau dirinya telah ditipu. Karena belum yakin, Likian kemudian menggeledah kantong celananya untuk mengambil HP dan dompet dari pria berambut pirang. Saat melihat HP dari pria berambut pirang, Likian mendapatkan informasi bahwa pria berambut pirang seorang mahasiswa di Universitas Top dengan kemampuan seperti ini. Tidakkah kau merasa malu? Kau tidak akan bisa pergi dari sini kecuali masalah ini sudah selesai. Sambil sedikit tersenyum, pria berambut pirang berkata, "Baiklah, aku mengerti. Ini tentang uang 100.000 yuan kan? Sekarang aku tidak punya uang. Tapi aku akan menulis IOU. Sedikit informasi cuy. IOU itu semacam surat perjanjian kalau dia berhutang dalam konteks kripto." Namun dalam hatinya, pria berambut pirang berencana untuk kabur dengan alasan seperti itu. Mendengar hal itu, Likian sedikit merasa percaya sambil berkata, "Wah, kau ternyata sangat kooperatif ya. Mari kita buat perjanjian di atas kertas." Namun sebelum menjawabnya, tiba-tiba HP pria berambut pirang berdering. Kemudian pria berambut pirang meminta izin apakah dirinya boleh mengangkat teleponnya sebentar. Karena takut melakukan hal yang curang, Likian mengancam pria berambut pirang dengan berkata, "Jangan pernah berpikir macam-macam jika kau tidak mau mati." Kemudian pria berambut pirang mulai berbicara kepada orang yang meneleponnya dengan menanyakan siapa orang tersebut. Si penelepon menjawab,
Jangan tanya siapa aku. Listrik akan mati dalam 20 detik. Jadi keluarlah secepat mungkin dan lupakan dompetmu, karena kau akan mendapatkannya nanti.